Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang sistem buku besar dan pelaporan. Nama kelompok ada Zafira, Nadia, dan Rival. Yang pertama-tama, terdapat contoh diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Fungsi utama buku besar dan pelaporan adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi reguler atau hanya arus data utama dari setiap subsistem yang digambarkan untuk menjaga agar figur menjadi rapi. Yang kedua, bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen, utang, dan ekuitas, dan pembelian serta penjualan sekuitas investasi. Yang ketiga, Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran. Yang keempat, kontrolir menyediakan jurnal penyesuaian. Berikutnya, ada contoh jenis model suatu buku besar dan pelaporan online. Sistem buku besar dan pelaporan. Prosesnya, database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentunya. Para investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Berbagai badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi yang spesifik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pernyataan secara online. Ancaman. Yang pertama, ancaman umum yang pertama, data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Ancaman umum yang kedua, sistem buku besar dan pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Ancaman umum ketiga, siklus buku besar umum dan pelaporan berkaitan dengan hilangnya atau penghancuran data induk. Pengendalian. Cara untuk menanggulangi ancaman pertama, menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan. Yang kedua, cara untuk menanggulangi ancaman kedua menggunakan pengendalian akses dan enkripsi. Cara untuk menanggulangi ancaman ketiga menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas dalam sistem buku besar antara lain, yang pertama, memperbarui buku besar, yang kedua, memposting berbagai jurnal penyesuaian, yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan, yang keempat, menghasilkan berbagai laporan manajerial. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Proses aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber, antara lain 1. Subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi membuat sebuah entry jurnal untuk memperbarui buku besar. 2. Bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Ancaman dan pengendalian. Ancaman umum yang pertama, pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Ancaman umum kedua, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendalian. Cara untuk menanggulangi ancaman pertama, pengendalian integritas pemrosesan entry data, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, serta pembuatan dan tinjauan dan pembuatan jejak audit. Cara untuk menanggulangi ancaman kedua, menggunakan pengendalian akses dan enkripsi. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah postingan berbagai jurnal penyesuaian. Proses. Jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolir setelah neraca saldo awal diarsipkan.
Jurnal penyesuaian dibagi dalam 5 kategori dasar sebagai berikut. Yang pertama, akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Yang ketiga, estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Yang keempat, revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai yang tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kelima, koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahpahaman yang ditemukan dalam buku besar. Ancaman dan pengendalian. Ancaman umum yang pertama, jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Ancaman umum yang kedua, jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendalian. Cara untuk menanggulangi ancaman pertama, pengendalian integritas, pemrosesan data, pengendalian perlindungan kesalahan split set, jurnal penyesuaian standar, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, serta tinjauan dan pembuatan jejak audit. Cara untuk menanggulangi ancaman kedua, pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, serta tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar adalah menyiapkan laporan keuangan. Proses. Sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan, baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo, disesuaikan dan memindahkan pendapatan atas rugi bersih pada laba ditahan. Ancaman dan pengendalian. Ancaman umum yang pertama, laporan keuangan yang tidak tepat. Ancaman umum kedua, laporan keuangan yang curang. Pengendalian. Cara untuk menanggulangi ancaman pertama, pengendalian integritas pemrosesan, penggunaan serangkaian perangkat lunak, pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan XBRL serta audit. Cara untuk menanggulangi ancaman kedua, dengan review atau audit independen bagi seluruh entry jurnal, khusus yang digunakan untuk membuat buku besar. Aktivitas akhir dalam sistem buku besar adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial termasuk anggaran. Proses. Sistem ERP dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek model. Anggaran arus kas membandingkan arus masuk kas dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan peminjaman. Ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar. Ancaman umum yang pertama, laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Cara untuk menanggulangi ancaman pertama, penggunaan akuntansi, pertanggungjawaban, dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja, balance scorecard, dan memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak. Akuntansi penanggung-jawaban dan penganggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Anggaran fleksibel adalah sebuah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Berikut ini adalah contoh rangkaian laporan untuk mengilustrasikan akuntansi pertanggungjawaban. Balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja, yakni perspektif, keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan perusahaan tersebut.
Dan berikut sebelah kanan adalah contoh balance scorecard. Prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Grafik yang didesain dengan baik mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Untuk memperoleh grafik yang baik, maka harus yang dilakukan adalah yang pertama, gunakan judul yang meringkas pesan dasar. 2. Sertakan nilai data dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Yang ketiga, gunakan batang 2 dimensi, buka 3 dimensi karena batang 2 dimensi mempermudah untuk menilai besarnya perubahan dan tren dengan akurat. 2. Prinsip yang esensial dalam proses mendesain diagram batang data keuangan dengan sesuai, sehingga diagram tersebut dapat diinterpretasikan dengan akurat. Yang pertama, 1. Mulai sumbu vertikal pada angka 0. Yang kedua, grafik yang menggambarkan data time series. Atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Berikut ini adalah contoh grafik yang didesain dengan baik. Dan sebelah kanan adalah contoh grafik yang didesain dengan buruk. Sumber vertikal tidak dimulai dari angka 0. Terima kasih dan sekian atas presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nun kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.